Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sesuai dengan arahan Yang Mulia Ketua Majelis, bahwa kami tidak akan membacakan hal-hal yang terkait dengan administrasi. Kami akan langsung masuk kepada materi muatan yang dimohonkan diuji oleh para pemohon. Begitu juga pokok permohonan para pemohon kita pemerintah tidak akan membacakan, langsung kepada kedudukan hukum para pemohon. Pemerintah dapat menyampaikan walaupun terkait dengan kedudukan hukum para pemohon bersifat tentatif dan menjadi kewenangan Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah para pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak dalam permohonan pengujian Undang-Undang Akuo sebagaimana ditentukan dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Namun demikian menurut pemerintah, kedudukan para pemohon tidak dalam keadaan atau tidak dalam posisi yang dirugikan, dikurangi atau setidak-tidaknya terhalang-halangi untuk melakukan seluruh aktivitas memberikan layanan jasa hukum terhadap para pencari keadilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dengan demikian, Yang Mulia, pemerintah berpendapat bahwa ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tidak terkait dengan kerugian, hak dan atau kewenangan konstitusionalitas para pemohon. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, terhadap ketentuan pasal 28 ayat 1, pasal 30 ayat 2, serta pasal 32 ayat 3 dan 4, Undang-Undang nomor 18 tahun 2004 tentang advokat yang menyatakan pemerintah tidak bacakan, kemudian dianggap bertentangan dengan pasal 27 ayat 2, pasal 28D ayat 1, pasal 28E ayat 3, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan pemerintah tidak bacakan juga. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, terhadap ketentuan-ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut. 1. Bahwa terhadap permohonan pengujian materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian undang-undang yang dimohonkan pengujian tersebut telah diperiksa, diadili, dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 November 2006 dan tanggal 30 Desember 2009 atas permohonan yang diajukan oleh H. Sujono, SH dan kawan-kawan, dan Fatahil Lahud dan kawan-kawan, serta HF Abraham Amos dan kawan-kawan, register perkara nomor 014 015 PUU garis datar 4 2006 dan register perkara 101 PUU garis datar 7 2009. Yang pada intinya menyatakan bahwa dan seterusnya, pasal 32 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Advokat sesungguhnya merupakan pasal yang sudah selesai dilaksanakan dengan berlalunya tenggat waktu 2 tahun dan telah dibentuknya atau terbentuknya peradi sehingga tidak relevan lagi untuk dipersoalkan konstitusionalitasnya. Selanjutnya, bahwa untuk mendorong terbentuknya organisasi advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat sebagaimana ditentukan dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Advokat, dan seterusnya, pemerintah tidak bacakan, maka apabila terjadi atau bahwa apabila setelah jangka waktu 2 tahun organisasi advokat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Advokat belum juga terbentuk, maka perselisihan organisasi advokat diselesaikan melalui peradilan umum. Kedua, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dipertegas kembali pada pasal 10 ayat 1 Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, sehingga terhadap putusan tersebut tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Ketiga, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 60 Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. Keempat, pemerintah berpendapat bahwa permohonan pengujian ketentuan akuo yang diajukan oleh 1.
Dr. Frans Hendra Winatra dan kawan-kawan, Register Anak Manam, PUU garis datar 8 2010, HF Abraham Amos SH dan kawan-kawan, Register Perkara 71 PUU garis datar 8 2010, dan Husen Pelu SH dan kawan-kawan, Register Perkara 79 PUU garis datar 8 2010. Menurut pemerintah, walaupun tidak dinyatakan secara tegas tentang adanya kesamaan kerugian konstitusionalitas yang terjadi, namun pada dasarnya permohonan akuo memiliki kesamaan syarat-syarat konstitusionalitas yang dijadikan alasan para pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang akuo sebagaimana yang diajukan para pemohon terdahulu. Sehingga menurut pemerintah sudah sepatutnya lah permohonan para pemohon tersebut secara mutatis mutandis dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima vide pasal 42 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 PMK tahun 2005 tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian undang-undang. Kelima, pemerintah berpendapat bahwa alasan kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional yang berbeda yang dialami oleh para pemohon saat ini dengan permohonan para terdahulu menurut pemerintah telah ternyata tidak terjadi dan tidak terbukti. Keenam, karena itu pemerintah melalui Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kiranya para pemohon dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar para pemohon telah dirugikan hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dan atau kerugian dimaksud berbeda dengan kerugian para pemohon terdahulu. Atas hal-hal tersebut di atas, pemerintah berpendapat permohonan pengujian undang-undang akuo yang dimohonkan oleh pemohon saat ini tidak dapat diajukan kembali. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, selain hal-hal tersebut di atas, pemerintah dapat menyampaikan penjelasan sebagai berikut. 1. Bahwa profesi advokat merupakan mata rantai yang penting dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum guna menegakkan keadilan menuju terciptanya supremasi hukum dan hak asasi manusia, yaitu sebagai salah satu unsur sistem peradilan di Indonesia yang berstatus sebagai penegak hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat, selain atau di samping polisi, jaksa, hakim, dan petugas pemasyarakatan. Maka keberadaan advokat harus dijamin dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Kedua, bahwa ketentuan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Advokat pada dasarnya tidak melarang bagi setiap advokat untuk menjalankan profesinya, termasuk untuk berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat. Namun menurut pemerintah, dalam melaksanakan hak dan kebebasan tersebut, para advokat harus berhimpun dalam satu wadah organisasi advokat. Hal ini karena disadari advokat adalah sebagai unsur penegak hukum, sebagaimana diketahui juga ada penegak hukum lain yang membentuk wadah-wadah organisasi, misalnya Persatuan Hakim Indonesia dengan Persahi, jaksa dalam Persatuan Jaksa yaitu Persaja, kepolisian dalam Bayangkara, juga ketentuan berkumpul dan berserikat sebagai wadah profesi jabatan notaris sebagai ditentukan dalam pasal 82 Undang-Undang 30 2004 tentang jabatan notaris. Karena itu menurut pemerintah berpendapat bahwa keberadaan satu wadah organisasi advokat untuk berkumpulnya para advokat merupakan kondisio sine qua non yang antara lain bertujuan untuk memudahkan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan, serta meningkatkan kualitas advokat itu sendiri, sehingga ke depan diharapkan rasa keadilan masyarakat dalam proses penegakan hukum dapat terwujud. Yang ketiga, bahwa ketentuan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Akuo, sebagaimana kita ketahui, diletakkan dalam bab 12 tentang ketentuan peralihan, adalah dimaksudkan setelah undang-undang ini atau undang-undang advokat itu disahkan pada saat itu, dinyatakan mengikat kepada seluruh masyarakat, maka penyebutan atau penamaan terhadap profesi jasa hukum untuk memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, melakukan pembelaan dan melakukan tindak hukum lain untuk kepentingan kuasa atau pemberi kuasa, tidak lagi menggunakan penyebutan penamaan lain atau nomenklatur yang lain kecuali advokat. Begitu pula organisasi yang menjadi wadah berkumpulnya profesi jasa hukum untuk bergabung dalam satu
satu wadah yaitu organisasi advokat. Dengan kata lain, menurut pemerintah, ketentuan aqua yang dimohonkan untuk diuji adalah sebagai bentuk untuk mengakomodir terhadap berbagai macam penyebutan penamaan jasa hukum yang berkumpul pada organisasi profesi jasa hukum yang berbeda namanya pula. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut pemerintah, jika dalam prakteknya setelah terbentuknya organisasi advokat, sebagai satu-satunya wadah berkumpulnya para advokat, terdapat perbedaan ataupun pertentangan dalam pengaturan jalannya roda organisasi advokat tersebut, maka menurut pemerintah, hal demikian tidak berkaitan dengan masalah konstitusionalitas materi muatan norma yang dimohonkan untuk diuji, melainkan berkaitan dengan penerapan atau implementasi pada tatanan praktek pengelolaan organisasi advokat itu sendiri. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, berdasarkan penjelasan tersebut di atas, pemerintah memohon kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus permohonan dan mengadili permohonan pengujian Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut. Pertama, menolak permohonan pengujian para pemohon seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian para pemohon tidak dapat diterima. Yang kedua, menerima keterangan pemerintah secara keseluruhan. Yang ketiga, menyatakan ketentuan pasal 28 ayat 1, pasal 30 ayat 2, serta pasal 32 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 27 ayat 2, pasal 28D ayat 1, pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan. Namun demikian, apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, sebagaimana lazimnya pemerintah memohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya. Atas perhatian Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Mitra, supaya naskahnya diambil.